Assalamualaikum guys, salam pecinta tanah air, salam hormat, salam persatuan. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Gini guys, untuk masalah pilpres nih, para kandidat calon presiden yang akan bersaing fastabiqul khairat demi kemajuan dan demi bangsa Indonesia. Saya punya pendapat ini, mudah-mudahan bisa diterima dengan pemikiran yang sehat tanpa unsur apapun atau negatif thinking, karena pada dasarnya setiap insan manusia ciptaan Tuhan itu diciptakan dalam keadaan baik asal mulanya, dan semoga kita kembali kepadanya juga dalam keadaan baik semua, amin. Jadi menurut saya nih, penilaian secara pribadi untuk kandidat yang pas, yang cocok untuk menjadi penerus setelah Pak Jokowi lengser, yaitu gak ada lagi kalau pilihan saya hanya di Bapak Haji Pak Prabowo Subianto, dimana dengan karakter beliau sangat berpengalaman di dalam bernegara, berpengalaman di dalam militer, berpengalaman di dalam pemerintahan, juga berpengalaman di kancah waktu terjadinya masa Orde Baru. Ini kita bukan ngambil masalah jeleknya atau baiknya seseorang, tapi secara potensi saya melihat bahwa beliaulah yang cocok untuk meneruskan presiden di periode 2024 sampai 2029. Apapun alasannya, apapun dasarnya, beliau sangat idealis, nasionalis, patriotis, dengan penuh heroik yang sangat menggelegar. Sangat salut dengan beliau, saya acungkan jempol buat Pak Prabowo. Cuman usulan dari saya seperti ini, Pak. Kalaupun Pak Prabowo menjadi presiden untuk periode 2024-2029, yang harus Bapak prioritaskan adalah bagaimana caranya untuk memanusiakan manusianya atau mengangkat nilai hak, martabat, derajat rakyatnya di republik ini sebagai pribumi yang benar-benar merdeka, baik secara kehidupan, secara usaha, apapun bentuknya yang dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia di dalam mata rantai kehidupan bebas dan merdeka. Nah, cuman masalahnya di sini, Pak, yang perlu digarisbawahi, saya protes sedikit. Kenapa? Karena dari mulai proklamasi kemerdekaan, setelah Indonesia diakui merdeka, negara berdaulat, kita mendapatkan dua hasil dari hasil kemerdekaan, yaitu satu, adanya Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua, adanya ideologi Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Nah, untuk meluruskan dan untuk benar-benar memerdekakan rakyatnya hanya satu jalan, Pak. Angkat dan sertifikatkan nilai sertifikasi ekonomi rakyatnya, bukan uangnya, Pak. Istilahnya rakyat bukan mengharapkan diberi uang dari pemerintah, itu selalu diberi sumbangan dari negara, bukan seperti itu arahannya. Tapi yang harus dipikirkan rakyat sekarang, bagaimana caranya menciptakan satu bahan finansial dari diri rakyat itu sendiri kepada negara. Dan apabila Bapak nanti menjabat sebagai presiden, Bapak harus mendukung dan mensahkan serta mengkepreskan atas aspirasi pengajuan rakyat tersebut, yaitu nilai sertifikasi aset cash kolateral ekonomi rakyat taraf sejahtera.
Nah, di mana dari presentasi yang sudah saya lakukan di masyarakat bahwa dengan nilai 1 juta per hari itu sudah mencakup di angka nilai taraf sejahtera apabila rakyat mendapatkan penghasilan 1 juta per hari. Kalaupun tidak mendapat uangnya tapi nilainya sama, itu yang perlu dikukuhkan. Supaya apa? Supaya rakyat itu benar-benar memiliki jaminan di negara atas nama rakyat Republik Indonesia. Karena namanya republik ya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bukan yang disertifikasi hanya sebatas sumber daya alam. Nah, sumber daya alam aja tidak di atas namakan rakyat, tapi di atas namakan negara. Ini masih tidak kuat untuk mendominasi kehidupan di masyarakat. Seharusnya seluruh sumber daya alam Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan kepulauan 17.500 pulau lebih itu harusnya disertifikatkan atas nama rakyat Indonesia per wilayah provinsi masing-masing. Itu yang belum diduduki atau belum dijamah. Jangan sampai rakyat ini, generasi kita ke depan tidak memiliki juklak, tidak memiliki harapan di mana tinggalnya mereka, generasi kita setelah kita tiada. Itu yang perlu Bapak pahami dan mengerti. Kalau kita bicara uang-uang terus tidak akan habisnya, Pak. Setiap ganti presiden, ganti program, itu aja terus. Korupsi yang dibahas, perusahaan sumber daya alam yang dibahas, komoditas yang dibahas dan lain sebagainya. Nah, sekarang hanya 2 poin aja, Pak. 1, sertifikatkan seluruh sumber daya alam dari Sabang sampai Merauke yang belum terjamah. Nah, itu mutlak harus atas nama rakyat Indonesia. Jadi sejengkal tanah pun tidak akan lepas dari wilayah NKRI karena areal tersebut sudah atas nama rakyat. Kalau atas nama negara sekarang masih jadi banyak fitnah, Pak. Contoh, pulau banyak yang dijual karena kaum oknum atau kaum kapitalis, kaum yang berduit, kolonial terjadi istilahnya di negeri sendiri. Penjajahan ekonomi masih tetap berlanjut sampai saat ini. Nah, itu supaya tidak akan terjadi. Dan kalaupun kaum kapitalis akan masuk tanpa izin, tanpa kesepakatan daripada rakyat, itu tidak akan bisa semena-mena. Seperti yang terjadi di berbagai pulau, di berbagai wilayah, terjadi perebutan hak, penggusuran hak. Itu semuanya, nah nanti rakyat kita ini akan kemana? Generasi kita, anak cucu kita ini mau bertempat tinggal di mana kalau polanya seperti itu terus, Pak. Tapi kalau sudah disertifikatkan atas nama rakyat, jelas anak cucu kita pasti akan kebagian dan tidak akan tersingkir sebagai pribumi oleh kekuatan atau niat daripada jahatnya para oknum, para kaum kapitalis yang pengen memperkaya dirinya sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain atau masyarakat banyak. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, sertifikasi nilai kandungan deposit yang terkandung di dalam sumber daya alam itu jelas harus dihitung dan dinilai berapa. Contoh dalam lautan, kandungan ikannya berapa juta ton, wilayah di perairan Indonesia disertifikasi oleh negara, dikalikan harganya, terpampang nilainya dan diatasnamakan sebagai milik rakyat Indonesia. Sehingga rakyat itu akan tenang untuk para nelayan di laut itu menangkap ikan karena merasa di wilayahnya sendiri. Dan negara luar juga yang suka mencuri ikan di wilayah perairan itu tidak akan terjadi. Pasti tidak akan terjadi, Pak, karena yang memiliki adalah mutlak murni atas nama rakyat Indonesia dan sertifikatnya tersimpan di negara sehingga rakyat juga tidak semena-mena bebas menjualbelikan aset. Dan pemerintah juga tidak akan berani memperjualbelikan aset negara karena sudah atas nama rakyat. Itu yang perlu ditegaskan gitu, Pak. Dan ini pasti bisa karena undang-undang buatan manusia bisa dirubah juga oleh manusia itu sendiri dengan kesepakatan atas kesepakatan rakyat dan pemimpin atau wakil rakyat yang sudah terpilih.
Itu. Jadi kandungan emasnya berapa miliar ton dari Sabang sampai Merauke yang mengandung emas. Hitung depositnya, kandungan batu baranya, kandungan minyak dan gasnya, dan kandungan mineral-mineral lainnya yang terkandung di bumi pertiwi ini. Sertifikasi jelas Indonesia akan maju dan jadi superpower dunia. Nah, setelah disertifikatkan semuanya dan disimpan di negara mutlak atas kepemilikan rakyat Indonesia dan peruntukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, jelas Indonesia di masa pemimpinan Bapak akan tercapai baldatun thayyibatun warabun ghafur. Rakyat taraf sejahtera tuh insya Allah akan tercapai. Dan semua hutang-hutang negara juga akan terbayarkan kalau rakyat memiliki jaminan di republik ini atas nama rakyat. Sekarang jaminan di negara atas nama rakyat apa? Tidak ada, Pak. Kesehatan, walaupun ada BPJS kembali ke rakyat, minta lagi sumbangan ke rakyat. Pendidikan, walaupun ada gratis, hanya slogan saja. Ujung-ujungnya tetap aja rakyat yang tidak punya uang tidak bisa sekolah. Itu. Tapi kalau sudah memiliki jaminan di negara atas nama rakyat, ya jelas akan bebas secara finansial, bebas secara hak martabat, hak derajat, istilahnya. Kemanusiaan di Republik Indonesia ini jelas akan mencapai tahap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila ke-1 sampai sila ke-5 harus jelas dan harus dijalankan. Jangan sampai jadi slogan aja. Jangan sampai dijadikan dipang-pang aja Pancasila dan isi kandungannya. Terus undang-undang juga jangan dijadikan slogan aja. Itu jelas hasil perjuangan orang tua kita dulu. Terus yang keduanya sumber daya manusianya sendiri. Sekarang Pak Prabowo pasti mengakui dan tidak akan mengelak bahwa Pak Prabowo juga diakui di Republik ini sebagai warga negara Indonesia pada saat lahir. Jelas Bapak juga akan mempunyai akta lahir di dalam satu keluarga. Yang kedua, kartu keluarga. Menjelang dewasa, Bapak jelas mendapatkan KTP. Nah, pengakuannya itu hanya secara administratif negara itu hanya 3 poin, Pak. 1, akte lahir. 2, kartu keluarga. Ketiga, KTP. Nah, yang keempat, untuk dasarnya supaya rakyat ini jelas memiliki jaminan di negara atas nama rakyat, yaitu nilai sertifikasinya, Pak. Taraf sejahtera, yaitu tadi saya angkat secara kelembagaan itu saya mencoba mempresentasikan dan semua masyarakat mengakui bahwa kalau 1 juta per hari dikalikan secara teorinya hidup rata-rata rakyat Indonesia itu di usia 60 tahun akan tercipta nilai cash collateral atau nilai NJOP-nya sebesar 21,9 miliar apabila mereka hidup dalam kurun waktu 60 tahun. Itu bukan uang, tapi sebagai patokan dasar nilai untuk nilai jual skill SDM. Dikalikan jumlah penduduk dari Sabang sampai Merauke untuk golongan menengah sampai bawah. Kalau dikalikan 200 juta, angkanya sekian. Kalau dikalikan 250 juta, angkanya sekian. Dan yang tahu secara data statistik adalah pemerintah dan negara. Tinggal dikalikan saja, Pak. Nah, setelah terjadi, sekian nilainya. Baru Bapak SK-kan dan secara kelembagaan kami secara lembaga dari masyarakat mengetahui sebagai saksi. Itu akan jelas memperkuat finansial untuk pembangunan Republik. Jadi pembangunan ini jangan terfokus ke infrastruktur terus, Pak. Infrastruktur terusnya. Pembangunan manusianya kapan? Memanusiakan manusianya kapan? Dan yang paling penting adalah bahwa setelah rakyat Indonesia memiliki jaminan di negara, jelas pelanggaran HAM akan terminimalisir, Pak. Kenapa? Ya karena objeknya punya nilai yang sudah disahkan negara. Sekarang kalau nilai hidupnya 21,9 miliar terjadi kasus pelanggaran HAM atau terjadi indikasinya mau ada rencana pembunuhan, sang pembunuh dan yang akan dibunuh mikir 2 kali karena harus mengganti secara nilai. Itu tadi, apakah berani
Kalau melepaskan nyawa seseorang apabila sertifikasi nilai hidupnya disahkan negara, saya rasa mikir 2 kali. Nah, termasuk untuk para generasi muda, generasi bangsa kita, karena SDM-nya sudah punya nilai, mereka tidak akan semena-mena. Tidak akan semena-mena melecehkan dan tidak akan semena-mena bisa dilecehkan sama kaum yang lebih atas. Itu yang penting, Pak. Dan tidak pernah dibahas di pemerintahan atau di negara. Yang dibahas itu hanya sebatas amanah, tidak amanah. Korupsi yang bersih. Hanya itu aja terus. Istilahnya hanya sebatas mencari sensasi, mencari popularitas sebuah nama dengan tujuan yang tidak tercapai. Bukan dari segi tujuannya untuk pembangunan, di sisi fisik saja, karena tidak semua rakyat juga bisa menikmati dari pelosok perkampungan, apalagi Pak. Itu. Nah, apabila itu setelah terjadi disahkan, Pak, sudah punya nilai X, Pak, nilai cash kolateral kehidupan atas nama rakyat sebagai jaminan rakyat di negara, itu dipecah, Pak. Dipecah menjadi 4 bagian. 20% sebagai garansi untuk kesehatan rakyat. Itu jelas gratis. Akan gratis 100% karena jaminan rakyat ada di negara. 20% untuk pendidikan generasi kita, Pak. Jelas gratis 100% karena semua dibiayai negara, karena rakyat punya jaminan di negara. Yang ketiga, usaha koperasi rakyat. Jadi rakyat dipinjami modal dari negara itu kepada rakyat. Itu jelas karena ada nilai. Nah, di program saya itu kami mengajukan dari angka 21,9 miliar itu untuk modal koperasinya per jiwa. Dari mulai 0 tahun sampai orang tua sesuai haknya dan sesuai masa baliknya, harus menghidupi dirinya. Itu di pengajuan di angka 250 juta per jiwa, tanpa agunan, tanpa jaminan, tanpa bunga, dan pengembaliannya seminimal mungkin. Itu yang akan dikelola di manajemen oleh koperasi desa. Jadi one desa, one koperasi, anggotanya satu desa itu, Pak. Karena kalau satu Republik Indonesia ada kurang lebih 74.000 desa, ya berarti koperasinya ada 74.000 koperasi yang memilikinya rakyat, tidak berdasarkan personal atau atas nama seseorang, tidak. Ini akan tercapai untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terus apa dasarnya untuk mengkanter pinjaman tadi? Yaitu adanya satu PIN code yang harus dibuatkan oleh negara yang akan diberikan kepada rakyat, satu orang satu keping, yaitu di 250 gram lempengan gitu kan, lapisan berlapiskan emas yang tidak bisa diperjualbelikan sesuai nomor NIK di kartu keluarga, nama dan nomor NIK. Berarti jelas tidak akan bisa dikorupsi atau diambil haknya karena sesuai masanya. Hak itu akan secara otomatis digelontorkan kepada yang bersangkutan. Nah, jadi satu, kalau sumber daya manusianya disertifikasi nilai ekonomi taraf sejahteranya di negara, maka Republik Indonesia akan memiliki aset kolateral yang baru atas nama rakyat. Dari pengakuan sebagai warga negara juga akan bertambah: 1. Akte lahir, 2. Kartu keluarga, 3. KTP, 4. Nilai sertifikasi, yang kelima nilai PIN code 250 gram yang berlapiskan emas itu. Jadi tidak mesti seluruhnya emas, hanya trik. Jadi pada saat penggelontoran 250 juta cair kepada koperasi desa per jiwa dan secara per termin, jelas yang 250 gram PIN code yang dipegang oleh rakyat itu akan diserahkan kepada negara sebagai apa? Sebagai jaminan. Nah, disitulah negara akan menciptakan finansial yang baru. Kalau umpamanya dari induk, jelas akan diekuivalenkan, dibalansingkan dengan nilai kekayaan yang terkandung di bumi pertiwi Indonesia atas nama rakyat. Nah, setelah tersimpan tinggal dikalikan ya. 250 gram dikalikan umpamanya 200 juta jiwa, berarti
berapa juta ton emas sebagai cash kolateral yang tersimpan di negara atas nama rakyat. Nah, negara Indonesia mau nyetak duit berapapun juga, World Bank tidak akan, istilahnya tidak akan melarang. IMF tidak akan bisa berkutik apa-apa. Kalaupun cash kolateral itu harus bunyi, yaitu kewajiban pemerintah negara untuk membayarkan provisi administrasinya kepada World Bank sebagai pengakuan bahwa FIFA instrumen atau jaminan kehidupan atas nama rakyat ini diakui secara internasional. Jadi bukan berbicara kolateral atau harta amanah yang dibahas, tidak, tapi revenue cash kolateral atas nama rakyat Indonesia untuk sebagai lambang atau simbolis pemersatu daripada negara-negara kerajaan-kerajaan Nusantara secara historikal ya Pak. Nah, itu dipersatukan kembali sehingga akan tercipta revenue cash kolateral atas nama rakyat Indonesia. Jadi rakyat memiliki rekening di negara. Nah, provisi administrasinya untuk cash kolateral tersebut sebesar 0,1%, siapa yang harus membayar? Ya jelas negara, pemerintah harus membayarkan kepada World Bank secara internasional. 0,1% dari nilai induk itu bisa dikalikan, lari kepada RAPBN atau pendapatan anggaran dari rakyat juga. Berarti rakyat juga yang akan membayar itu provisi administrasinya Pak. Terkecuali kalau ada persatuan sumbangsih daripada kaum milioner, kaum triliuner ikut sayang, ikut bela kepada saudara-saudaranya yang masih ekonominya taraf bawah. Insya Allah Indonesia jelas akan jadi negara maju, negara superpower, dan akan menjadi negara mercusuar dunia, juga akan menjadi percontohan perdamaian secara internasional. Karena apa? Ya karena persatuan jelas terikat Pak. Tidak slogan dengan persatuan Indonesia saja tanpa ada ikatan pada objek daripada rakyat di Republik ini. Tapi kalau sudah terikat bahwa rakyat memiliki jaminan nilai cash kolateral kehidupannya, secara regenerasi itu akan berputar melalui rolling program atau trading. Dan itu secara jauhnya Pak. Kita ya secara teori dasarnya. Karena ini urusan keluarga besar Republik. Nah, itu acuan dan masukan dari pada saya kepada Pak Prabowo untuk direnungkan, kira-kira ini possible nggak, mungkin nggak, atau tidak mungkin. Tapi kalau saya jawab, ya mungkin Pak. Buatan manusia, bisa dipikir manusia, jawabannya ya bisa. Kenapa tidak? Satu jawaban, satu komando, ya pasti terjadi. Baru Indonesia akan menggelegar Pak, akan lebih berwibawa lagi, akan lebih disorot lagi di dunia internasional. Disorot apa? Dari segi persatuannya jelas terikat, dari segi kemanusiaannya jelas terikat, jelas akan merubah tatanan, merubah sistem. Kalau yang dibahasnya hanya sebatas orang koruptor atau orang yang saling menghujat satu sama lain, itu tidak akan habis sampai kiamat pun. Jadi itu masukan dan tanggapan atau penilaian dari saya Pak. Mudah-mudahan secara medsos mau dilihat, mau dinilai, mau dikomentari, saya sangat senang dan welcome, karena ini demi kemajuan bangsa Indonesia juga, dan demi generasi kita juga Pak. Setelah besok lusa kita mati, anak cucu kita tidak tahu apa jadi pejabat, apa jadi pegawai, apa jadi kriminal, apa jadi pencuri, apa jadi penjahat, kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu Pak. Manusia tidak punya kelebihan apa yang harus disombongkan. Karena manusia tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Semua ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Kita hanya berusaha merubah nasib, merubah bangsa yang harus dirubah oleh diri kita sendiri secara berjamaah. Kalau tidak bisa merubah diri sendiri secara pribadi, yuk kita bareng-bareng
merubah nasib secara bergotong royong, secara bersama-sama melalui persatuan, kedaulatan, disitulah akan terjadi. Tanpa kompromi, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan agama. Itu jelas Pak. Pasti insya Allah akan terjadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus, pantang mundur. Maju Pak Prabowo.